Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Amma ba'd, jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Kalau amal ditanjil beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wa syukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan takwa yang berarti wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Wal istidadu li yawmir rahim, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat kelak. Dan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Allah telah menjanjikan kepada kita semuanya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu kita lahir ke dunia ini karena adanya ibu kita yang mulia, ibu kita yang kita cintai. Maka di dunia ini setidaknya kita mengenal akan sosok ibu. Yang pertama adalah ibu yang telah mengandung kita dan kemudian melahirkan, membesarkan kita sampai saat ini. Yang kedua adalah ibu dari ibu istri kita, bagi kita yang sudah menikah. Dan yang ketiga adalah ibu di mana kita berpijak, di mana kita hidup di saat ini, yang disebut dengan ibu pertiwi. Berbicara tentang ibu yang telah melahirkan kita, kenapa kita harus memuliakannya? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ibu kita yang telah mengandung kita dalam keadaan payah yang bertambah-tambah. Maka Allah perintahkan kepada kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Dalam ayat tersebut menjelaskan perintah akan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sekuat dan semampu kita untuk berbuat baik. Dan tentunya harapan kita semoga menjadikan ahli surga, seperti halnya yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni yang melakukan menggendong ibundanya untuk melakukan ibadah haji karena kecintaannya kepada ibundanya. Apakah itu juga telah mampu kita laksanakan?
Bila mungkin tentunya untuk menggendong sesuatu yang sangat berat, maka boleh jadi bisa kita lakukan dengan memberikan fasilitas ibadah kepada ibunda kita. Dan selain melakukan perintah berbuat baik, perintah syukur kepada Allah, barulah kemudian bersyukur kepada orang tua kita. Bersyukur dengan lisan kita, bagaimana tak henti-hentinya membasahi lisan itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur dengan hati kita untuk tetap konsisten istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbakti kepada ibunda kita, baik kita azhar maupun tiada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu adalah Allah, kemudian dia istiqomah konsisten dalam hal ini, maka Allah akan turunkan padanya para malaikat yang memberikan kabar gembira kepada kita. Allah takhafu, maka janganlah kita takut, wala tahzanu, janganlah kita bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan perbuatan, bagaimana kita untuk terus melakukan perbuatan kebaikan kita ini, baik dunia maupun di akhirat kita. Dalam hadis Nabi disebutkan, ikmal di dunjaka ka'anaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'anaka ta'mutu hadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kita akan menghadapi kematian esok hari. Jemaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibu harus kita muliakan? Yang kedua, ibu itu adalah madrasatul ula, pendidikan yang pertama dan yang utama. Kita mengenal tentang tauhid, kita mengenal tentang etika, adab, sikap, dan lain sebagainya. Lahir dari seorang ibu yang berbeda-beda karakteristiknya, berbeda-beda tentang sikapnya, maka disinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa ibu telah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu yang telah menjadikan kita sampai saat ini dengan pendidikan yang tinggi, dengan keberhasilan yang melampaui dari apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Maka tentunya kita harus memuliakan ini, karena ibu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Madrasah, sekolah yang tanpa papan nama dan memberikan pendidikan tanpa mengetuk dada, itulah adalah ibu kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemuliaan ibu kita yang ketiga adalah ibu kita tidak bisa dibandingkan derajatnya dengan orang lain atau ayah kita. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, siapakah yang utama saya hormati di dunia ini? Maka jawabannya adalah ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa lagi ya Nabi? Yaitu ayah. Ada tingkatan yang berbeda antara seorang ibu dan seorang ayah. Maka ibu derajatnya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan mungkin ibu adalah seorang istri kita. Maka akan menjadikan suatu masalah besar apabila seseorang yang lebih mementingkan kepentingan istrinya dibanding dengan kepentingan ibunya. Karena Islam mengajarkan hak yang terbesar seorang laki-laki adalah bagaimana hak itu diberikan kepada ibunya, dan hak yang terbesar bagi seorang istri adalah bagaimana memberikan hak itu kepada suaminya.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka terhadap ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah memberikan pendidikan kita, yang mempunyai derajat yang tinggi, kita harus memuliakannya, baik ketika ada maupun tiada. Dalam hadis Nabi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ridallah fi ridal walidain wa sibtullahi fi subtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung bagaimana keridhaan kedua orang tua kita, dan murkanya Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Maka bagaimana terhadap hal ini? Mari kita sama-sama untuk terus berbuat kebaikan, memuliakan kepada ibu kita, baik itu ibu yang telah melahirkan kita atau ibu dari istri kita. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita terhadap ibu di mana kita hidup, yaitu ibu pertiwi. Di dalam hal ini kita tahu dan paham. Beberapa pekan lalu kita dihadapkan bagaimana terjadi musibah, ujian, cobaan bagi kita sebagai umat Islam, yang terjadi gempa di Jawa Barat, gunung meletus di Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu menjadikan ibu pertiwi tentu bersedih hati terhadap takdir Allah, terhadap musibah yang terjadi ini. Maka sebagai anak bangsa ini ada beberapa sikap yang harus kita lakukan. Di antara sikap ridho terhadap takdir yang menimpa kepada kita. Ridho inilah yang menjadikan ketenangan hati dalam diri kita, karena ayat Al-Quran telah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuklah kita ke dalam gulungan-gulungan orang yang ahli ibadah, dan masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita terhadap kondisi yang terjadi pada ibu pertiwi adalah ridho akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua adalah sikap syukur. Sikap yang kedua adalah sikap sabar. Sabar dalam hal ini adalah bagaimana kita menahan lisan kita, menahan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maka tentunya dengan sabar inilah sesuatu yang tidak mudah. Maka pantas Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang sabar itu pahala yang sangat besar. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tak terhingga. Itu kesabaran yang harus kita lakukan. Sabar di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan, dan tentunya sabar dalam berperilaku maksiat. Allah SWT telah menjelaskan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu menjadikan penolong kita. Selain orang-orang yang sabar dalam hal ini menghadapi kondisi ibu pertiwi ini, ada di antara golongan-golongan orang yang marah. Kemarahan itu terjadi karena pemahaman tauhid yang dangkal. Pemahaman itu terjadi oleh karena dia memahami harta benda yang dia kumpulkan selama ini telah luluh lantak habis begitu saja. Bahkan keluarga yang dia cintai sampai saat ini ada di antara mereka yang belum berjumpa. Maka disinilah yang disebut dengan bagaimana kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku. Jangan menjadikan diri kita
sikap marah atas takdirnya. Boleh jadi lagi karena kedangkalan tauhidnya dia tidak paham, dan boleh jadi karena adanya hikmah di balik semuanya itu dia tidak memahami. Bagi kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, maka adalah perilaku marah itu harus kita kesampingkan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmah di antara kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di dalam menghadapi yang namanya musibah ujian itu dengan ridho dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap sikap kita kepada ibu yang telah melahirkan kita, ibu dari istri kita, dan ibu di mana kita berpijak pada ibu berdiri, maka marilah kita sama-sama untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama kita. Dan tentunya apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar secara teknologis, bagaimana kita terus belajar untuk mendukung, memberikan motivasi semangat kepada anak-anak kita untuk menuntut ilmu, sehingga nanti akan muncul alat-alat yang canggih yang diciptakan oleh anak bangsa ini untuk mendeteksi adanya musibah, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan yang namanya ikhtiar teknologis. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar sosiologis. Jangan kita memahami bahwa ujian itu, cobaan itu menimpa hanya kepada orang-orang yang di wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur, tetapi kita harus ikut merasakan Allah memberikan ujian kepada kita dengan adanya rezeki yang kita miliki, dengan ilmu yang kita dapatkan. Bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan dan berbagi kepada mereka. Itulah yang disebut dengan ikhtiar sosiologis. Dan yang terakhir adalah ikhtiar secara teologis, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi ini adalah kita lakukan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Ikhtiar teologis kita lakukan dengan berbanyak doa. Senjata yang bisa kita lakukan adalah hanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa yang menjadikan sesuatu yang dibenci menjadi dicintai. Maka itulah yang harus kita lakukan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, maka jawablah, Allah itu dekat. Allah mengabulkan kepada hamba yang berdoa kepadanya. Maka itu adalah perintahnya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kesimpulan pada khutbah singkat pada siang hari ini terhadap ibu yang telah melahirkan kita, ibu dari istri kita, dan ibu di mana kita berpijak. Marilah kita bisa menjadi anak-anak yang saleh dari ibu kita, memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tentunya negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qurratil rahman wa anta khairur rahimin.